Hai teman-teman, selamat siang dari Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan juga berkelimpahan rezeki. Amin ya Allah. Nah teman-teman, siang hari ini sebenarnya aku sebentar lagi akan ke tempat kakak ipar ya teman-teman. Kita akan bawa oleh-oleh dari Indonesia. Aku nggak tahu kakak ipar itu sukanya apa kalau snack dari Indonesia, tapi tak bawain jenang mirah teman-teman, jenang khas Ponorogo. Aku bawain jenang dan apa ya jajanan-jajanan biasa gitu ya teman-teman. Kita lihat apakah dia suka. Ada biskuit, kalau orang sini itu kan biasanya suka biskuit gitu ya, tak bawain biskuit yang crispy itu ya. Apakah beliau juga suka ya, kita lihat bagaimana responnya saja nanti ya teman-teman. Tapi ya sebentar lagi Rek, kita mau ke tempat kakak ipar. Sekarang aku mau ngecek jamur dulu, kayaknya banyak jamur yang tumbuh karena beberapa hari yang lalu ya, saya di video saya itu kan saya bilang panas banget di sini itu teman-teman, dan setelahnya semalam hujan deras dan hari ini anget gitu ya, nggak terlalu panas tapi cuman anget. Dan ya aku lihat ada beberapa jamur yang bermunculan, coba kita lihat saja. Itu teman-teman, jamurnya biasanya di situ ya, dan ini muncul lagi tuh jamurnya. Ini sepertinya sedang enak-enaknya, paling kita harvest besok pagi aja ya teman-teman, karena ini gerimis kayaknya, gerimis. Ada juga yang di situ, itu banyak banget di situ. Ini juga ada yang sebelah sini, yang ini juga ada. Pokoknya ini di pohon oak, ini oak yang lapuk ada. Ini juga banyak. Ini ada yang kecil. Ini teman-teman. Tuh. Jamurnya. Tuh, ada jamurnya kan. Banyak bekasnya teman-teman, yang coklat-coklat itu juga. Dan itu yang di pohon tinggi itu, yang pohon mati. Tuh. Kan banyak jamurnya. Itu pohonnya masih tegak tapi udah mati gitu loh teman-teman. Tuh. Banyak jamurnya kan. Banyak jamurnya Rek. Ya udah teman-teman, kita harvest yang ini besok saja ya, karena hujan ya. Kita balik ke rumah, sebentar lagi kita akan ke tempatnya kakak ipar ya, itu Virja. Jel, nah itu anu apa Jel? Loh, itu basementku lampunya nyala teman-teman, harus dimatikan. Nanjak sebentar aja udah menggeh harus catch my breath. Tapi alhamdulillah setelah beberapa hari ini aku bisa normal kembali teman-teman. Istilahnya jet lag ya. Beberapa hari kemarin hampir 1 minggu aku itu kalau siang gini ya Allah ngantuk banget, makanya kalau siang aku itu tidur molor aja, dan kalau malam itu awake, jadi melek aja semalaman. Tak pikir ini paling jet lag ini dengan waktu Indonesia ya, karena kalau di sini siang kan di sana malam gitu ya teman-teman. Dan iya beberapa hari ya Allah udah kayak apa ya, bukan diriku gitu loh. Aku nggak biasanya seperti itu, kenapa itu kok kalau siang hari kok ngantuk banget, tapi kalau malam kok malah melek gitu ya. Paling itu ya pengaruh kapan hari ke Indonesia itu ada leh. Falling for you again tonight.
Ayo kemana mak, lek mami pengen apa? Kemana? Yuk, lek mami pengen apa? Kemana? Oh my goodness, jadi not ready yet. Pak Wahid masih tidur. Nah ini kok kita udah mau berangkat, Bro? Eh? Let's prepare your stuff first loh. Oke. Okay? Calling for you again tonight. Ya, sini aja teman-teman. Mumpung ini nggak ada yang mengganggu, aku akan ngedabru sebentar teman-teman, menceritakan pengalamanku waktu kemarin mudik di Indonesia ya, apa yang bikin aku merasa apa ya, ada yang berbeda dengan Indonesia gitu ya. Ya dalam lingkup kecil saja teman-teman, misalnya kampungku gitu ya, aku melihat banyak banget sekarang bangunan-bangunan gitu, sampai aku sendiri waktu pas kepulangan dari bandara Juanda itu kan sekitar jam setengah 12 malam ya teman-teman, kalau nggak salah ya. Itu aku udah nggak mengenali jalan masuk ke arah rumah, itu nggak kenal teman-teman, karena di kanan kiri jalan itu kayak bangunannya itu udah ruapet banget gitu loh. Jadi untuk jalannya sendiri itu udah kayak apa ya, kalau kita nggak bener-bener jeli, ya kelewat itu tadi, sampai kelewat. Itu yang pertama, pengalaman pertama banget di Indonesia, ya waktu kepulangan itu tidak bisa menemukan jalan pulang. Yang kedua adalah saya ini apa ya teman-teman ya, sebenarnya saya nggak tahu ini kayak apa ya, mosok ya diceritakan kayak gini. Aku itu dibilang kulitku itu hitam loh teman-teman. Ya memang kulitku hitam. Kalau di kampung halamanku memang banyak banget apa ya, vendor ataupun vendor ki apa rek, pedagang jajanan keliling gitu ya. Ada salah satu di antaranya adalah pedagang es krim ya, es krim langganannya anak-anak itu ya. Saat itu ya, siang itu aku tuh beli es krim gitu yang beliin ponakan, beliin Virgil, dan Pak bakul es krim itu ya sekitar umur paling ya mendekati 60-an ya teman-teman. Sambil motongin es krim kan, es panjang, aku nggak tahu apa es krim atau apa itu teman-teman, es potong gitu loh. Sambil motongin es potong gitu, nggak ngelihat ke es potongnya, malah yang dilihat gitu aku. Aku tuh sebenarnya tahu kalau diperhatikan gitu, cuman aku apa ya pura-pura nggak tahu. Tapi lama-lama kan yo risih ya teman-teman ya, meskipun bapak-bapak ya sudah lumayan sepuh, tapi kalau kita diperhatikan kan lama-lama risih. Terus, "Pak, kenapa ngeliatin saja? eh, apa ya, apa ada yang salah dengan diriku?" Gitu ya. "Kenapa Pak ngeliatin saja?" Aku gitu. Terus, Mbak, Mbak ini apa anak ibunya?" Ya paling udah kenal ibu saya. "Anak ibunya yang dari Amerika?" "Nggih," aku bilang gitu. "Iya," gitu. Terus, "Mbak, dari Amerika kok kulitnya hitam?" "Dari Amerika kulitnya hitam." Aku tuh sampai, ya Allah, mau nggak marah teman-teman, aku tuh nggak tersinggung, mau ketawa gitu, tak empet. "Masa sih Pak kulitku hitam?" Aku bilang gitu. "Iya Mbak, dari Amerika tuh harusnya kulitnya putih," gitu ya. "Ya udah Pak, besok kalau Bapak ke sini udah putih, nanti malam tak cat putih," aku bilang gitu aja. Itu pengalaman yang aku tuh seumur-umur dibilang kulitku hitam.
sama bapaknya itu. Emang, gokil teman-teman, orangnya itu ya, suka ngelucu gitu loh. Jadi ya gitu, dibilang kulitku hitam. Yang ketiga pengalaman, yang apa ya, ya yang menurutku berbeda adalah saat, pertama kali aku datangnya kan tanggal 26 malam ya teman-teman, 27 pagi aku langsung belanja ke Indomaret. Nah, waktu belanja itu aku tuh di Indonesia nggak, kalau belanja cuman tak comoti, nggak ngelihat harga teman-teman, pokoknya tak ambil gitu aja. Terus, tak ambil gitu aja, eh pas mau ke kasir, itu aku habis berapa ya, 600.000 kayaknya, habis 600.000 pagi itu ya, karena aku juga ada cash ya, tak bayar, tapi kok banyak banget yo 600.000 yo, gitu ya, 600.000 kok banyak amat. Karena aku besar di Indonesia teman-teman, meskipun aku lama, ini kenapa toh air conditionnya kok kayak gini bi? Moneh mau rek lali. Waktu itu aku habis sekitar 600-700 ribu pagi itu ya belanja di Indomaret. Eh, kok kayak banyak banget yo 600-700 ribu itu. Terus waktu itu langsung tak kalkulasi ya teman-teman ya lewat HP gitu, 600 ribu kalau dikurskan ke dolar USA berapa yo gitu. Ternyata ya sekitar berapa yo, 40-an dolar apa berapa gitu. Oh ya nggak banyak, ya nggak banyak ternyata ya, uang dapatnya ya banyak loh teman-teman, belanjaanku itu banyak pagi itu ya. Ternyata ya nggak banyak, kalau di Amerika dikurskan ke dolar Amerika 40 dolar dapat apa kalau di sini ya teman-teman ya. Makanya oh iya kayak banyak gitu, 600 ribu 700 ribu gitu, ternyata kalau dikurskan ke dolar ya nggak banyak, dan itu ya udah murah. Ya seperti itu teman-teman ya, belanja-belanja gitu. Terus biasanya Pak Wahid atau anak-anak itu kan sukanya pizza, ke Pizza Hut, juga ke burger gitu. Kalau di Ponorogo ada yang namanya Pak Wahid juga, itu burger bunggur, bunggur atau apa itu ya. Itu sekali pesen ya 400 ribu 500 ribu gitu ya, kalau makanannya anak-anak dan Pak Wahid itu udah sekali gelup gitu aja udah habis. Jadi ya sebenarnya ya kayak gimana ya, di Indonesia itu apa-apa sekarang kayaknya harga itu menyesuaikan dolar, kalau tak pikir-pikir ya teman-teman. Ya memang dibandingkan dengan Amerika Serikat masih lebih murah, cuman yo ya untuk penghasilan Indonesia, ya pekerja-pekerja kelas menengah ke bawah gitu ya, aku pikir yo dengan harga-harga seperti itu ya agak berat ya teman-teman. Koreksi kalau saya salah ya. Jadi seperti itu ya. Pengalaman-pengalaman di Indonesia aku lupa apalagi, yang jelas banyak sekali pengalaman ya, yang menurutku satu lagi itu, untuk pembayaran, misalnya kita beli apa di toko udah banyak pembayaran secara digital teman-teman ya, dan aku belum menguasai yang secanggih itu ya. Kalau di sini itu biasanya aku ya pakai debit card ataupun pakai cash gitu, dan di Indonesia kemarin ya aku bawa cash kemana-mana, jadinya kalau bayar ya pakai cash. Sebenarnya sama kasir juga ditanya, Mbak pakai QR IS atau apa itu teman-teman namanya itu yang digital itu. Aku nggak paham ya. Ya itu Mbak pakai digital atau pakai cash. Aku ya cash cash. Old school ya cash cash gitu aja. Masalahnya meskipun di Amerika kita itu ya bukan Amerika yang modern ya, kayak apa kota-kota besarnya gitu ya teman-teman. Nah, ya Amerika-Amerika yang countryside seperti ini, terutama di Iowa aja. Jadi yo ketinggalan zaman sebenarnya rek kita itu ya. Seperti itu saja teman-teman pengalaman saya waktu kemarin eh, mudik di Indonesia ya. Kalau pengalamannya Virgil apa Virgil? What your experience that interest you when you in Indonesia? Hmm? That you feel like you like Indonesia? Air conditioner. Katanya mobilnya ada AC-nya, mobil di Indonesia katanya. Selain itu, bro. Selain itu, bro, apa? Nah, ini.
bisa bersepedahan dengan siapa bro? Dengan sepupu sama Dik Fatih kan ya? Do you like sepedahan? Naik sepeda? Terus makanannya, what your favorite food? Makanan favoritmu apa? Soto. Kalau kemana-mana Virgil itu pesennya soto teman-teman. Apa menumu? Soto, soto, soto gitu aja. Do you like sate? No. Hanya soto. Ada aja ini Virgil. Nanti tadi mau wis rampung kabeh apa urung bapakmu mang? Apa keturunan? Masih jam 2 teman-teman. Rencananya kita akan berangkat jam 2:30 ya. Aku cut dulu apa gimana teman-teman ya? Aku tak ke dalam dulu aja. Masih lama. Sik lama loh bro. Ayo bro. Ke dalam dulu aja. Bro dimatiin ya bro. Masih lama kok. Udah gitu aja ya teman-teman. Kita sambung lagi nanti ya. Sorry teman-teman, aku kasih voice cover saja ya. Nggak ada suaranya, nggak tahu kenapa mikrofonku kayaknya aku lupa ngeset atau gimana gitu ya. Pas aku edit ternyata nggak ada suaranya. Ya nggak apa-apa teman-teman. Nah sekarang kita akan berangkat untuk ketemuan dengan kakak ipar. Tadi rencananya ketemuannya kita makan di restoran saja, jadi nggak ke rumahnya kakak ipar ya. Aku juga sudah bawa oleh-oleh sedikit ya, biskuit dan sebagainya. Perjalanan kita masih jauh teman-teman. Ini belum ada sepertiganya rek. Untuk jarak dari Eldora ke Mason City itu sekitar kalau saya nggak salah 66 miles atau 106-107 kilometeran teman-teman. Itu belum PP, jadi kalau PP ya tinggal mengalihkan 2 saja. Pemandangan musim panas di Iowa Countryside ya seperti ini. Sepanjang mata memandang kalian akan dimanjakan oleh ladang jagung dan kedelai milik para petani. Juga sesekali kita akan disuguhkan oleh pemandangan rumah-rumah yang terletak di countryside area ladang ya. Jadi ya seperti ini teman-teman view-nya atau vibes bulan Agustus di Iowa. Ini kita baru saja memasuki sebuah kota yang bernama Hampton. Kota Hampton sendiri merupakan kota yang terletak di Franklin County atau kabupatennya Franklin teman-teman, beda lagi dengan Eldora ya. Eldora itu ikut kabupaten South Hardin. Kalau yang ini kabupatennya beda lagi yaitu Franklin. Untuk pengejaan namanya, nama kabupatennya mirip-mirip nama depan Pak White ya, Franklin gitu. Bedanya ini nama kabupaten teman-teman.
Dan untuk kota Hampton sendiri populasinya di sensus tahun 2020 sekitar 4.300-an jiwa. Saya nggak tahu sekarang sudah mulai lebih banyak atau malah reduce atau lebih sedikit ya teman-teman. Sekarang kita meninggalkan kota Hampton, perjalanan masih terus berlanjut teman-teman ya. Ikutin saja perjalanannya. Saya nggak tahu kalau ngoceh apalagi yang saya ocehkan, karena ya sepanjang mata memandang ya hanya seperti ini view-nya atau vibes-nya atau suasananya ya teman-teman. Tidak ada yang sebenarnya tidak ada yang istimewa dari provinsi Iowa itu, tapi ada kekhasannya sendiri gitu loh saat musim panas seperti ini ya. Bener kan seperti yang aku bilang tadi, untuk pembangunan jalan, perbaikan jalannya belum selesai-selesai. Padahal kita ke Mason City itu terakhir sebelum balik ke Indonesia teman-teman. Juga makan bersama Bibi Deb dan Uncle Tim itu ya. Cuman ya sampai kita sekembalinya dari Indonesia, kita mau ketemu dengan Bibi Debnya lagi. Perbaikan jalan di area ini juga belum selesai, dan ini kita detour atau diarahkan ke jalan lain. Kebetulan ada country road tadi Pak White ngambil country road atau gravel road saja buat lebih cepat. Padahal ya untuk gravel road sendiri kalian tahu seperti apa kecepatannya kalau jalanan kerikil ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah kita baru saja memasuki kota Rockwell teman-teman. Ini merupakan kota kecil lagi ya seperti Hampton tadi, tapi nggak sebesar Hampton ya. Coba saya cek untuk populasi kota Rockwell ini berapa penduduk ya, berapa banyak Rockwell Iowa itu. Rockwell merupakan sebuah kota kecil yang terletak di Cerro Gordo County, Iowa, Amerika Serikat. Jadi ini beda kabupaten lagi dengan kota Hampton tadi rupanya teman-teman. Untuk populasinya sendiri sekitar 1071 jiwa. Jadi lebih sedikit ya, ya kota-kota kecil gitu teman-teman ya. Jauh lebih kecil dari kota Hampton tadi. Itu ada welcome sign-nya kota Rockwell itu. Dan ini meninggalkan kota Rockwell, perjalanan ke utara masih kita lanjutkan untuk jarak dari kota Rockwell ke Mason City. Berapa kira-kira ya Ron? Dari Rockwell ke Mason City jaraknya sekitar 12 miles atau 19 km teman-teman ya. Untuk total drive distance-nya sekitar ya paling setengah jaman dari sini teman-teman. Alhamdulillah kita baru saja sampai. We made it. Tadi banyak banget diturut teman-teman, diturut itu jalannya diperbaiki, terus kita harus muter-muter nyari jalan lain gitu ya. Jadi ya agak telat sampai sini. Ini tadi katanya budinya anak-anak udah sampai teman-teman, makanya kita temuin beliau saja. What? No need. Aduh. How are you? Good. Here. What's that? Some snack from Indonesia. That's my underpants. That's my underpants. So nice to see you again. Yeah, did you miss your mommy? Yeah, it's kind of have a good time with her lah. Good visit with your sister. Yeah, my mom.
Probably That's it's pretty. Wow. Miss you. I Miss miss you you. too. They'll organize it for me. You do this. Oh, Very okay. nice. The old man. Have a nice time with Aunt Debbie. We need to look at that contingency. Yeah. We go to Indonesia and you fly with us. Uh-uh. Make sure we check the pharmacy over there to see if we can get the Yes. same. Yeah, right. We have to check over there at the pharmacy. How? Well, they'll ship pharmacy's my over there. stuff. Yeah. Maybe ship it ahead of time Oh yeah. and have Melati pick it up and store it. Yeah. So you know it's there ahead of time. Ya, ini Bibi Deb mau ke Indonesia juga, pengen ikut kita ke Indonesia kalau kita ke Indonesia. Tapi kan dia ada masalah dengan ya harus do dialysis setiap hari ya teman-teman, makanya ini ngomongin kalau ke Indonesia di sana ada farmasi yang menyediakan apa itu ya, yes, seperti cairan untuk melakukan dialysis itu loh teman-teman. Dia pengen banget bisa pergi ke Indonesia. I'm gonna get my use. Yeah. What is that? Would you like something to drink, friends? Sweet tea. Sweet tea, yes. Raspberry? Yeah, it works. Thanks. Raspberry. Yeah, Pepsi. Fancy, okay. This Indonesian drawing that had lots of characters and items and stuff on it. That you drew yourself. That'd be neat. It's in Indonesia, and I made this book from 3rd grade. It's like a book you could read. It's about Indonesia. Huh. I made it all by myself. Teach and Debbie how to speak Indonesia. What do I say? Saya makan tortilla. Saya makan tortilla. Tortillas? I eat tortilla. Tortilla? Is nephew Fatih. He likes Rio. Is it? Rio. Rio. Yeah, he's Rio fan. I brought souvenirs for him, but then I forgot them at home. But I'll get them to you next She time. brought me Mommy. goodies. Yes. I got you a refrigerator magnet. Dia suka Rio. Who is that suka reok? Fatih. Oh yeah. Dia suka reok. What you get, honey? Rice and shrimp? What your daddy get? What do you need, buddy? Freshwater shrimp? Brown fish. It's been a while since we've seen y'all. I know, because I haven't been down there. Yeah, thank you. What was on the cheese? It's just where it cools. It's like a crust cools off. Starts to hard when it cools off on the top.
I still have a tomatoes, but not that great. My jalapenos are really good. I don't. You plant jalapeno? I plant some chili too. It's good. No, them are hot. Um, and then oh my gosh, the weed around my strawberry pet. Oh my god, it's just like a jungle. Well, I not hoe it. I just mow it. Just mower itong mow it. When we just get there, just get home, the place look like abandoned place for for a year. Right, ice cream. Look, nothing's inside. I got the ice cream inside. Okay, good. Bye lah, bye sister. I'll get down there one of Yeah, these days. okay, that's good. So I'll- they allow you to I'll do my manual. stay like whenever. couple days like that. Yeah, Okay, I'm gonna do my manual, okay, okay. so that way I don't have to mess with my Yeah. machine. Okay. So Okay lah, be careful. How much is that? $16. $16. Get the big one. Jasmine rice, the big. Yeah. 9 kilo ini. Ya Allah. Gitu. Oke. Berapa? $21. Apple check. Apple check. Mommy, get my iPad. Ready, get it, honey. It's about to be around. I'm going to have to climb through the window again. Huh? Where? To get in to unlock the door. No. That is what? I can climb through the window. Ring. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati.